Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial yang diulas secara populer. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah mensubscribe channel saya, dan yang belum, saya mohon untuk subscribe, karena subscribe bagi saya merupakan suatu semangat untuk terus memperbaiki channel ini. Sahabat-sahabatku, kita masih meneruskan pembahasan mengenai tewasnya keluarga di Kalideres. Sahabat-sahabatku, makin lama kita sepertinya makin penasaran apa penyebab dari meninggalnya keluarga di Kalideres ini. Kenapa demikian, sahabat-sahabatku? Karena kalau sebab kematian dari korban yang meninggal di Kalideres ini belum terungkap, maka akan terjadi ruang-ruang kosong atau spekulasi-spekulasi penyebab dari kematian keluarga di Kalideres ini. Kalau orang mengatakan sebab-sebabnya baik, tentu tidak masalah. Yang menjadi masalah bagaimana kalau orang-orang mengatakan itu tidak benar dan berujung menjadi suatu tuduhan atau menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal. Tentu ini adalah tidak adil. Karena bagaimanapun orang yang sudah meninggal, kalaupun mereka dikata-katain yang tidak benar, maka mereka tidak bisa membantah atau melawannya karena mereka sudah meninggal. Nah, hal ini tentu harus dipikirkan oleh pihak yang berwajib yang menangani perkara ini sekuat tenaga, bagaimana agar perkara tewasnya keluarga di Kalideres ini cepat terungkap. Kemudian sahabat-sahabatku, kasus Kalideres ini adalah kasus yang menarik, dalam artian ketika ditemukan korban tersebut berupa mayat yang diketemukan secara bersama-sama, empat-empatnya meninggal. Dan meninggalnya pun dalam keadaan yang miris, badannya kering. Kemudian tidak ditemukan sisa-sisa makanan di lambungnya. Tentu orang dulu berpikiran bahwa ini tentu kelaparan, sehingga orang berspekulasi, kok ada ya yang meninggal di Indonesia ini karena kelaparan. Kemudian sahabat-sahabatku, kasus ini mengalami berbagai tanggapan-tanggapan tentang sebab-sebab dari kematiannya. Pertama dulu, seperti saya telah jelaskan, ada yang mengatakan bahwa kelaparan, kemudian berkembang lagi bahwa penyebabnya itu adalah keluarga tersebut itu menganut sekte tertentu. Kemudian pihak kepolisian sendiri menyanggah bahwa penyebab kematian dari keluarga tersebut adalah bukan kelaparan. Nah, hal ini tentu bagi masyarakat semakin penasaran lagi apa sebenarnya penyebab dari kematian keluarga di Kalideres ini. Sahabat-sahabatku, ketika diketemukan mayat-mayat tersebut, tentu dalam hal ini pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikannya akan melakukan atau meminta keterangan-keterangan dari pihak atau orang-orang yang telah berhubungan sebelum korban itu meninggal. Seperti dalam hal ini, misalnya ada salah satu keluarga itu yang menjual barang ke pihak lain, atau ada keluarga ini yang meminta sebuah koperasi untuk mensurvei, dan mediator atau surveyor datang ke rumahnya, dan surveyor itu mengatakan bahwa ketika itu dia melihat ternyata yang punya rumah ini, Margareta Gunawan, itu meninggal. Hal ini dikatakan oleh anaknya. Nah, tentu hal-hal ini, keterangan-keterangan ini harus terus digali oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Jangan sampai salah atau keterangannya tidak benar. Kemudian sahabat-sahabatku, yang menarik lagi, menurut keterangan, harta peninggalan dari orang tua yang meninggal
yaitu Margareta Gunawan dan Rudianto Gunawan, itu peninggalannya fantastis sampai diperkirakan 3,8 miliar. Nah, tentu ini juga menyebabkan pertanyaan, apakah ada hubungannya antara harta warisan dan korban ini? Karena di banyak kejadian juga tidak sedikit pelaku tindak kriminal itu dilakukan karena masalah warisan. Sahabat-sahabatku, banyaknya dugaan-dugaan dari penyebab kematian keluarga di Kalidas ini, dari mulai kelaparan, kemudian mengandung sektor tertentu, kemudian diperkirakan ada pembunuhan, kemudian masalah warisan, kemudian masalah bisnis, kemudian masalah hutang piutang. Tentu ini akan terjawab apabila nanti telah ditemukan alat buktinya yang mengarah ke sana. Tapi kita harapkan sebelum mudah-mudahan pihak kepolisian segera membongkar kasus kematian keluarga di Kalidas ini, agar kasus ini menjadi terang benderang, agar kasus ini cepat diketemukan penyebabnya, sehingga masyarakat tidak berspekulasi lagi terhadap kasus ini. Dan juga kasus ini, andai pun nanti karena ada, misalnya karena benar ada unsur pembunuhan, maka kasus ini jangan sampai mengalami nasib seperti kasus Subang dan kasus Aksena yang sampai saat ini belum terungkap. Itu saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.